Turki baru saja menyetujui paket senjata terbesar yang pernah mereka kirim ke Ukraina. Ada 70 rudal balistik, 12 peluncur berat dan puluhan ribu amunisi. Dan lihat siapa yang menjualnya. Sebuah negara NATO yang membeli gas dari Rusia, yang menerima jutaan turis Rusia, dan yang dulu diklaim Putin sudah ada di genggamannya. Semuanya sudah didokumentasikan. Minggu lalu, dokumen transfer tersebut masuk ke dalam catatan Senat Amerika. Itu karena senjatanya berasal dari Amerika, dan Turki membutuhkan izin dari Amerika Serikat untuk meneruskannya. Dan ada satu detail penting, Ukraina sudah lebih dari setahun tidak menerima satupun rudal jenis ini. Alasannya, Amerika Serikat yang selalu menjadi pemasok telah menguras arsenal mereka sendiri dalam perang dengan Iran. Rusia sangat marah, dan tahu apa yang lebih menarik? Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah yang membuka jalan bagi rudal-rudal ini, karena rudal-rudal ini memiliki keunggulan luar biasa melawan pertahanan Rusia. Dan berbicara tentang pertahanan Rusia, saya akan menunjukkan dua bukti bahwa pertahanan udara Rusia telah runtuh. Tapi mari kita bahas satu persatu. Saya sudah bilang bahwa Ukraina lebih dari setahun tidak menerima rudal yang paling ditakuti Rusia. Rudal itu adalah ETCMS, sebuah rudal balistik Amerika yang mampu terbang lebih dari 160 km. Itulah senjata yang mengubah wilayah belakang Rusia menjadi zona berbahaya. Persediaan Ukraina habis pada awal tahun lalu dan penggantiannya tidak pernah datang. Alasannya, disinilah bagian yang memang diberitakan oleh portal-portal berita, tapi tidak ada yang menghubungkan titik-titiknya. Amerika Serikat berperang dengan Iran pada bulan Februari, 5 bulan pengeboman, dan menurut Reuters, orang Amerika menghabiskan hampir seluruh stok ATAK-MS mereka sendiri dalam perang itu, hampir seluruhnya, dan hampir setengah dari seluruh Tomahawk di dunia. Ya, kekuatan militer terbesar di planet ini kehabisan rudal, tidak ada sisa untuk diberikan. Kedengarannya berlebihan, bukan? Tapi lihat reaksi Trump ketika hal itu bocor. Trump menulis di Truth Social pada dini hari bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah amunisi yang sangat besar menurut dia. Dan bahwa para pembocor pernyataan khianat ini sedang diburu. Ya, diburu. Dan dia berjanji akan memberikan hukuman penjara yang lama bagi mereka. Pentagon di sisi lain membantah adanya kekurangan apapun. Namun 3 hari sebelum publikasi itu terjadi sesuatu yang menarik. Pada tanggal 3 Agustus, Departemen Luar Negeri Amerika menandatangani sebuah pemberitahuan. Pada tanggal 6, dokumen itu masuk ke dalam catatan Senat, sebuah dokumen publik. Ini dia, coba lihat. 70 misil ATAK-MS, 12 peluncur M270, lebih dari 2.500 amunisi roket, 47.000 proyektil artileri. Semuanya keluar dari gudang-gudang di Turki, langsung ke Ukraina. Mengerti permainannya? Amerika Serikat tidak punya misil untuk diberikan, tapi mereka punya sekutu dengan gudang penuh. Dan jadwal ini adalah sebuah karya seni. Kongres Amerika punya 30 hari untuk memblokir transfer seperti ini. Hanya saja, DPR sedang reses sampai akhir Agustus. Senat sampai pertengahan September. Artinya, tenggat waktunya akan berjalan saat gedung itu kosong. Saat mereka kembali dari liburan, persetujuan sudah keluar dengan sendirinya. Dan ada satu detail lagi dalam penjualan ini. Satu yang bahkan paket-paket Amerika pun tidak punya. Amerika Serikat dan Jerman menghabiskan bertahun-tahun membatasi senjata yang mereka kirim ke Ukraina. Boleh digunakan di sini, tidak boleh digunakan di sana, tidak boleh menembak ke wilayah Rusia. Turki, sejauh yang diketahui, tidak memberlakukan pembatasan apapun. Rudal yang dikirim adalah milik komandan Ukraina, titik. Bisa melakukan apa saja yang diinginkan dengan itu. Dan jika Anda pikir Turki berhenti sampai di situ, pada minggu yang sama mereka juga menandatangani fakta perkahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan. Tapi itu adalah topik untuk video lain kan? Karena sekarang pertanyaan yang penting adalah yang lain. Rudal apa yang dikirimkan oleh Turki?
Ada orang, terutama dari pihak Rusia, yang mengatakan bahwa itu adalah rongsokan. Dan disitulah ceritanya menjadi menarik. Rudal itu adalah M39, dan ya, itu memang sudah tua. Itu adalah versi pertama dari ATACMS. Sebuah proyek dari tahun 80-an dan telah digunakan sejak tahun 1991. Rudal ini lebih tua dari banyak orang yang menonton video ini. Jangkauannya lebih pendek dibandingkan versi-versi barunya. Tapi veteran ini punya satu karakteristik yang mengubah segalanya. Dia tidak menggunakan GPS. Dan tahu kenapa itu jadi sebuah keuntungan? Sebelum jawabannya, tolong lakukan satu hal. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beri like. Itu sangat membantu. Ayo kita mulai. Dalam 4,5 tahun perang ini, Rusia telah membangun jaringan peperangan elektronik terpadat di planet ini. Ini adalah sistem yang mengacaukan sinyal GPS di seluruh wilayah. Bom berpemandu modern mendekati target, kehilangan sinyal, dan meleset ratusan meter. Senjata barat yang sangat mahal berubah menjadi besi tua di tengah ladang. Ini terus terjadi berulang kali. Sekarang M39 dipandu oleh sistem inersia, giroskop yang menghitung jalur dari dalam rudal itu sendiri. Rudal ini tidak terhubung ke satelit, tidak menerima sinyal apapun dari luar. Dan kalau tidak ada sinyal, tidak ada yang bisa diacak. Pertahanan elektronik Rusia, gunungan teknologi itu, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Rudal dari tahun 90-an menembus apa yang paling modern dimiliki Rusia, seolah-olah itu tidak ada. Saya rasa itu hampir seperti puisi. Dan apa yang dibawanya dibuat khusus untuk target yang paling diburu oleh Ukraina. Alih-alih satu hulu ledak, M39 membawa 950 submunisi. 950 bom kecil yang tersebar di udara dan menutupi area sebesar beberapa lapangan sepak bola, pesawat yang diparkir, radar, truk amunisi. Semua yang terekspos di area itu akan ditembus secara bersamaan. Lihat gambar-gambar ini. Oktober 2023. Pertama kalinya Ukraina meluncurkan serangan ATACMS. Ada 3 rudal yang diluncurkan di tengah malam. Sasarannya, pangkalan udara Berdyansk dan Luhansk. Dalam satu malam, hanya satu malam, hujan submunisi menyapu pelataran dan membakar armada helikopter serang Rusia. Gambar satelit keesokan harinya menunjukkan 9 pesawat hancur hanya di Berdyansk. Dan daftar target yang hancur terus bertambah. April 2024. Sebuah baterai S-400 di Crimea di Zanchoy. Peluncur dan radar dihancurkan. S-400, untuk kamu ketahui, adalah sistem pertahanan udara paling berharga yang diproduksi Rusia, permata mahkota mereka. Dan peluncur yang dikirim Turki juga punya rekam jejak. M270 adalah kakak dari HIMARS. Kendaraan lapis baja beroda rantai ini bisa melewati lumpur Ukraina di mana truk biasa akan terjebak dan membawa 2 kali lipat amunisi. Roket dari keluarga inilah yang menghantam barak Rusia di Makivka pada malam tahun baru 2023. Rusia sendiri mengakui bahwa 89 tentara mereka dinetralkan dalam satu serangan saja. Itu adalah kerugian terbesar yang pernah diakui Rusia secara resmi selama seluruh perang ini. Jadi, ketika seseorang mengatakan bahwa Turki mengirimkan barang rongsokan, mereka benar-benar salah besar. Bagi tentara yang setahun tanpa satupun rudal balistik, rudal tua yang tidak bisa dihentikan pertahanan bukanlah rongsokan, itu emas. Dan Rusia tahu itu. Saking pahamnya, reaksinya bisa dibilang cukup unik. Tapi sebelum sampai ke situ, kamu harus lihat apa yang dilakukan Turki di laut. Karena penjualan rudal itu hanya setengah dari apa yang dilakukan Turki pada minggu itu. Pada akhir Juli, drone menyerang kapal-kapal dagang Turki di Laut Hitam.
Lihat gambar-gambar ini. Ini adalah bagian dalam kapal mereka, Reyhan Sari. Para awak kapal Turki terluka. Dan respons Turki datang dalam 2 langkah. Pada akhir pekan yang sama, pertama, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan tampil di depan umum. Dengarkan apa yang dia katakan. Awalnya mereka menyerang pelabuhan dan kapal militer. Sekarang mereka menyerang semua kapal dagang tanpa kecuali. Lalu dia mengusulkan sebuah kesepakatan sederhana. Rusia dan Ukraina berhenti menyerang kapal dagang. Kedua belah pihak melakukannya secara bersamaan. Sampai di sini tidak ada yang luar biasa kan? Ini hanya diplomasi, percakapan yang sopan. Langkah kedua itulah yang sebenarnya merupakan pesan sesungguhnya. Menurut Bloomberg, otoritas pantai Turki mulai menahan izin kapal-kapal yang menuju Novorossiysk. Itu adalah pelabuhan minyak utama Rusia. Dari sanalah sebagian besar uang yang membiayai perang ini berasal. Dan disinilah geografi berperan. Geografi yang tidak memaafkan siapapun. Karena setiap kapal yang masuk ke Laut Hitam dari Mediterania harus melewati Selat Turki. Semua kapal. Tidak ada jalan lain. Hanya pada semester pertama tahun ini saja, sudah ada lebih dari 40.000 kapal. Turki tidak menutup kerannya. Mereka melakukan sesuatu yang lebih elegan. Mereka mulai menahan izin kapal-kapal yang menuju Novorossiysk. Dan itu membuat Putin terjebak. Merasakan tangan Turki berada di atas katup, tidak menghentikan aliran itu. Itu hanya menunjukkan bahwa dia bisa menekannya jauh lebih keras jika dia mau. Dan kemudian muncul pertanyaan yang pasti sudah kamu pikirkan. Oke, lalu Rusia, di mana pembalasannya? Apakah Putin akan diam saja menerima ini? Jadi disinilah situasinya menjadi canggung. Karena respons militer sudah dikesampingkan dan alasannya jelas. Turki adalah anggota NATO. Menyerang Turki berarti mengaktifkan pasal 5, klausul yang mewajibkan seluruh aliansi untuk ikut bertempur. Bahkan Putin di hari terburuknya tidak akan mempertimbangkan itu. Jadi yang tersisa adalah ekonomi, benar? Salah. Dan di sini angka-angkanya sangat kejam bagi Rusia. Kenyataannya Rusia jauh lebih membutuhkan Turki daripada Turki membutuhkan Rusia. Melalui Turki, gas Rusia sampai ke Eropa Selatan. Di Turki jugalah perusahaan milik negara Rusia, Rosatom, sedang menanamkan miliaran dolar pada sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak bisa ditinggalkan di tengah jalan. Ke Turki jugalah wisatawan Rusia yang masih membelanjakan uangnya di luar negeri pergi. Dan Turki adalah satu-satunya negara yang masih bisa mempertemukan orang Rusia dan Ukraina di meja yang sama. Bagi Putin, bertengkar dengan Turki sama saja dengan mengunci pintu keluar sendiri dari dalam. Jadi, apa yang tersisa untuk Rusia? Ya, saya akan bilang ada 2 hal, dan keduanya memalukan. Yang pertama adalah media pemerintah yang berteriak-teriak. Lihat saja judul-judul berita minggu ini. Turki menutup Laut Hitam, rencana licik telah terungkap. Judul berita dari orang yang sudah kehabisan akal. Dan pilihan kedua yang tersisa bagi mereka adalah mengarang kemenangan. Dan inilah 2 bukti yang saya janjikan di awal video. Bukti pertama berasal dari episode bulan November tahun lalu. Beberapa bulan sebelum paket Turki ini ada. Dan itulah sebabnya hal ini penting. Itu menunjukkan kondisi pertahanan Rusia yang sudah seperti itu jauh sebelum ada rudal Turki apapun. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan dengan bangga bahwa mereka telah mencegat 4 rudal ATACMS di atas kota Voronezh. Dan 2 peluncur yang menembakkan rudal tersebut dihancurkan di wilayah Kharkiv oleh rudal Iskander. Mereka merilis video ledakan sebagai bukti. Mengagumkan, bukan? Sekarang lihat video yang satu ini, September 2024. Lebih dari setahun sebelumnya. Rusia yang sama mengumumkan penghancuran peluncur M270 di dekat Rudnivka, wilayah Sumy. Kamu menyadari ada yang salah? Ya, itu rekaman yang sama, sudut pengambilan gambar yang sama, ledakan yang sama, drone yang sama. Mereka bahkan tidak merekam kebohongan baru. Mereka mendaur ulang yang lama. Kementerian Pertahanan dari negara adidaya nuklir hanya mengulang propaganda lama.
Dan yang menunjukkan hal ini, lagi-lagi, adalah saluran militer yang mendukung pemerintah Rusia. Bayangkan, kamu berbohong begitu buruk sampai-sampai pendukungmu sendiri pun mengeluh. Tapi bukti terkuat bahwa pertahanan Rusia benar-benar runtuh bukan itu. Bukti itu akan saya tunjukkan sekarang. Yang satu ini, saat saya melihatnya, saya harus memeriksanya 2 kali. Pada tahun 2017, Turki membeli es dari Rusia. Sistem pertahanan udara yang pernah saya ceritakan sebelumnya itu, perisai paling berharga yang diproduksi Rusia. Mereka membayar 2,5 miliar dolar. Pembelian itu hampir memutus hubungan Turki dengan Amerika, menjadi krisis di dalam NATO. Baiklah, sejak September tahun lalu, media Turki dan beberapa media seperti Newsweek dan Forbes melaporkan cerita yang sama. Rusia mencari Turki untuk membeli kembali S-400, milik mereka sendiri. Ya, Rusia ingin membeli kembali sistem pertahanan yang mereka jual ke negara anggota NATO. Dan ada 2 fakta yang kemungkinan besar mengkonfirmasi hal itu. Pertama, Rusia tidak memiliki S-400 cadangan di stok mereka. Dan kedua, mereka kembali menunda pengiriman sistem yang dijanjikan kepada India sekarang hingga tahun 2027. Sekarang gabungkan itu dengan apa yang kamu lihat di video ini. Ukraina memburu S-400. Seperti yang bisa kamu lihat, negara yang dulu menjual perisai anti udara terbaik di dunia, sekarang justru tidak punya perisai untuk dirinya sendiri. Dan 70 rudal Turki itu dirancang khusus untuk memburu sisa-sisa yang ada. Pengiriman akan dimulai antara akhir tahun ini dan awal 2027. Dan dokumen di senat ini adalah yang pertama semacam ini. Tidak ada yang menjamin ini akan menjadi yang terakhir. Rusia memulai perang ini dengan menjual perlindungan kepada dunia. 4,5 tahun kemudian, Rusia menelpon Turki dan bertanya apakah bisa membeli kembali perlindungan untuk dirinya sendiri. Itulah sebesar apa lubang yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. Dan ketika rudal-rudal itu tiba, kami akan berada di sini untuk memberitahumu. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk berlangganan saluran kami, supaya kamu tahu semua yang terjadi dalam konflik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.